Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama memulai akan ibadah keluarga Rabu 21 April 2021. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan. Mazmur 93 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang,
Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Jemaat, kita menyanyikan Kidung Jemaat 55, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ya sumber kasih Roh Kudus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang kelam, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan dan membaca firman-Nya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini, karena kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam sepanjang hari lamanya sampai malam hari ini, Tuhan telah bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah menyertai kami. Dari rumah kami masing-masing, kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bapa dalam surga, saatnya telah tiba, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat tertulis di loh hati kami masing-masing, dan kami dimampukan untuk memberitakan firman-Mu itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Sambut kami di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Para Rasul, Kitab Para Rasul ayat 9, pasal 9, pasal yang ke-9, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih menyertai kita. Bahkan saat ini Tuhan memimpin dari kediaman kita. Kita boleh tiba di rumahnya yang kudus pada saat ini. Dan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Yaitu firman Tuhan yang diberi judul oleh penulis kitab Sabda Bina Umat, yaitu Siap diproses oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mendengarkan kata proses, tentunya kita tidak heran apa itu diproses. Dan mungkin juga pernah kita atau setiap kita untuk memasukkan lamaran kerja di suatu tempat, apakah itu di swasta, apakah itu di pemerintahan. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, harus surat-surat itu dilengkapi kemudian kita masukkannya. Dan yang terakhir di sana dikatakan bahwa pasti ada surat, yaitu surat berkelakuan baik dari kepolisian. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang harus kita siapkan ketika kita akan melamar pekerjaan. Dan dalam proses itu tentunya masih ada barangkali surat-surat yang tidak dapat atau kita tidak lengkapi pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kita diberikan kesempatan untuk menunggu dalam masa proses ini. Apakah panggilan yang kedua kita sudah boleh masuk menghadap pimpinan atau belum? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang harus kita persiapkan ketika kita akan melamar suatu pekerjaan. Demikian pun juga Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Jika kita akan menjadi pelayan firman Tuhan, bukan berarti tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus kita siapkan pada saat itu. Tentunya ada juga persiapan yang mana kita laksanakan atau kita siapkan. Sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu surat nikah dan lain sebagainya. Itulah yang kita siapkan. Nah, oleh karena itu di dalam persiapan itu atau persyaratan itu ada tentunya yang akan kita baca, yaitu apakah kita siap untuk melaksanakan tugas pelayanan, apakah juga kita harus setia melaksanakan tugas pelayanan. Dan itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang harus kita siapkan ketika kita melamar suatu pekerjaan. Dan melaluinya itu dikatakan ada proses dari pimpinan atau bagian administrasi yang akan melaksanakan tugas pekerjaannya itu. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi pelayan Tuhan atau bekerja di ladang Tuhan tidak seindah, tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita dipilih untuk menjadi pelayan, kita harus siap
menghadapi tantangan-tantangan, penganiayaan, dan juga penolakan-penolakan dari orang-orang yang mungkin di mana kita diutus untuk melayani. Tidak semuanya orang akan menerima kita. Dan yang biasanya terjadi adalah orang-orang yang tidak senang kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam proses itu kita sudah mengetahui, oh ini yang kita alami ketika kita menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca sejarah gereja, yaitu gereja mula-mula senantiasa menghadapi kesukaran-kesukaran hebat dalam menghayati iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60. Mencatat di sini kematian seorang martir atau seorang yang mati dirajam oleh karena ia memberitakan atau membawa firman Tuhan, yaitu kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, siapa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Ialah pada saat itu yang mati martir dalam Kisah Rasul pasal 7 tadi yang dia dikatakan adalah Stefanus. Dia mati dirajam pada waktu itu. Ketika ia dilempari dengan batu, maka terbukalah langit pada saat itu, dan Stefanus bukan melawan orang-orang yang merajam dia, tetapi dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu menandakan atau menunjukkan bahwa seorang pelayan dia tidak membalas kejahatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya, tetapi ia mendoakan orang-orang itu supaya orang-orang itu dapat juga diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Saulus pada saat itu menjadi saksi hidup dari kebencian orang Yahudi kepada pengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Saulus di sini menyaksikan dengan kepuasan yang sangat besar. Dia sangat puas oleh karena pengikut Yesus Kristus atau murid Yesus Kristus mati dirajam pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah itu kejadian, mulailah penganiayaan hebat terhadap orang Kristen di Yerusalem. Penangkapan dilakukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus dipenjarakan dan dianiaya, tetapi mereka tidak dapat membela diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, upaya dalam skala besar sangat luas dirancang sampai ke kota Damsyik. Penganiayaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara dilanjutkan oleh Saulus, dan ia merencanakan ia akan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sana. Walaupun dikatakan Damsyik dengan Yerusalem ada antaranya 205 kilometer, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya untuk berjalan ke sana. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, masih Saulus pada saat itu, yaitu dia dengan bangganya, ia dengan surat kuasa dari imam besar untuk dibawa ke majelis-majelis di Damsyik, supaya jika menemukan laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, mereka akan menangkap dan akan membawa ke Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat yang ketiga, ini sangat indah dan sangat baik untuk direnungkan.
di mana kita menyaksikan bahwa kuasa Tuhan lebih berkuasa daripada rencana manusia atau kuasa manusia. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pada saat itu dengan cahaya dari langit, Saulus di sini, ia rebah. Dan ada suara dari langit, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Apa kata Saulus pada waktu itu? "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, yang dianiaya oleh Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa apa yang direncanakan oleh Saulus pada saat itu bersama-sama dengan teman-temannya atau rekan-rekannya itu sangat sempurna, dilengkapi dengan surat kuasa dari imam majelis yang ada di Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu yang kita sudah baca, dikatakan bahwa suara dari langit yang bersinar mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bagaimana Saulus dan rekan-rekannya sudah sangat sempurna dan tinggal tunggu waktu saja. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa tugas yang dilakukan oleh Saulus itu, Saulus yakin benar bahwa yang dilakukan Paulus ini itu pekerjaan yang sangat mulia. Mengapa dikatakan sangat mulia? Yaitu menganiaya, membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus masih pemahamannya pada saat itu, yaitu membela dan menjaga kemurnian Yudaisme. Yudaisme, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah agama asli bangsa Yahudi dan merangkum seluruh tradisi dan peradaban religi pada saat itu, budaya maupun hukum bangsa Yahudi itu dipertahankan oleh Saulus. Itulah sebabnya bahwa agama Yahudi itu sangat dipertahankan. Yudaisme adalah ajaran bagi bangsa Yahudi yang masih sangat kental, yang memahami bahwa manusia atau orang tidak bisa selamat atau tidak bisa menjadi Kristen jikalau mereka tidak disunat terlebih dahulu. Itu yang masih dialami oleh Saulus pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena ia mempertahankan kemurnian Yudaisme atau agamanya sendiri, maka di sana dikatakan ajaran orang Kristen itu tidak boleh dibiarkan berkembang dan tidak boleh mempengaruhi mereka. Mereka terpengaruh jikalau orang Kristen mengajarkan firman Tuhan atau murid-murid mengajarkan firman Tuhan pada saat itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita saksikan di tengah perjalanan mereka belum sampai ke Damsyik, ada suara dari langit, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kuasa Tuhan lebih dan lebih besar, lebih berkuasa daripada rencana manusia. Walaupun dikatakan bahwa Saulus pada saat itu sangat terkenal. Saulus adalah orang Yahudi. Tetapi kenyataannya bahwa
kuasa dan rencananya, tidak ada apa-apanya. Karena itu adalah kuasa manusia. Kemampuan dan juga kepintaran Rasul Paulus tidak dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ia di tengah perjalanan, ia mendengarkan suara. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika ia rebah, apakah ia sampai di tengah perjalanan menuju ke Damsyik itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, bangunlah. Bangunlah, selanjutnya pembacaan kita tadi dikatakan pada ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, ini suatu perintah dari Tuhan. Walaupun Saulus pada saat itu, ia bangun dan ia pergi ke Damsyik dengan mata yang tertutup atau tidak dapat melihat. Ia berjalan dituntun oleh teman-temannya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-temannya juga menjadi kesaksian bahwa suara Tuhan itu yang datang kepada Saulus. Ketika sampai di Damsyik pada saat itu, Saulus masih matanya tertutup dan penderitaan jasmaninya Rasul Paulus pada saat itu. Atau Saulus masih menderita karena 3 hari 3 malam ia tidak makan di sana. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan juga tidak membiarkan Rasul Paulus dengan berjam-jam atau berlama-lama untuk matanya tertutup dan juga tidak makan dan tidak minum selama 3 hari lamanya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika mereka sampai di Yerusalem, di Damsyik pada saat itu? Ketika ia tidak minum. Ayat 10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, aku ini Tuhan. Firman Tuhan kepada Ananias. Dan firman Tuhan itu kepadanya dalam suatu penglihatan. Jawab Ananias. Dan firman Tuhan katakan kepada Ananias, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dan ini juga tugas Ananias untuk pergi ke rumah Yudas pada saat itu untuk menemui Saulus yang ada di sana. Karena memang ketika Saulus berangkat di tengah perjalanan menuju Damsyik, Tuhan sudah katakan, pergilah dan kamu akan mendengarkan apa yang akan kamu dengarkan di sana dan tugas apa yang akan kamu lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sana Rasul Paulus sudah mengetahui apa yang ia lakukan ketika ia sampai di Damsyik pada saat itu. Namun di sini masih ragu-ragu. Ananias masih ragu-ragu menerima Saulus pada saat itu, karena Ananias mengerti benar bahwa Saulus adalah orang yang terkenal. Banyak orang mengetahui bahwa Saulus adalah orang yang membenci murid-murid Tuhan Yesus, khususnya atau pada umumnya kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Namun di sini dikatakan, firman Tuhan katakan kepada Ananias, tetapi Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itu perintah kepada Ananias pada waktu itu, yaitu dia mengutus Ananias untuk menemui Saulus yang ada di sana. Apa yang akan dia lakukan ketika Ananias sampai di sana?
apa yang dikatakan oleh Ananias. Karena Tuhan sudah katakan, pergilah karena di sana ada orang di rumah Yudas menanti engkau. Dan pergilah Ananias ke sana. Dan sampai di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia menumpangkan tangannya kepada Saulus pada waktu itu. Ketika ia menumpangkan tangannya, terbukalah matanya. Dan Saulus di sini dapat melihat, dapat menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu, ketika 3 hari matanya buta. Mungkin Rasul Paulus kenapa juga sampai di sini, masih sampai di Damsyik, padahal sudah di tengah perjalanan dia dicegat oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada rencana Tuhan untuk memakai Saulus atau Rasul Paulus ketika itu. Ketika Ananias menumpangkan tangannya ke atasnya, dan di sana bahwa Roh Kudus akan bekerja pada Saulus pada saat itu atas tumpangan Ananias. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus harus melalui proses dari Tuhan, dan dia siap diproses oleh Tuhan. Dia menerima apa yang dia akan lakukan. Dia berangkat ke Damsyik dan menjadi saksi bagi orang-orang Yahudi di sana bahwa Rasul Paulus benar-benar menerima firman Tuhan, menerima Yesus Kristus 100% dan tidak ada yang ditawar-tawar pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan Saulus yang diproses oleh Tuhan, berat juga prosesnya Rasul Paulus pada waktu itu. Dia tidak makan 3 hari 3 malam. Matanya buta, tidak dapat melihat apa yang dia lihat di tengah perjalanan. Sampai di Damsyik baru terbuka matanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu Ananias menumpangkan tangannya dan matanya terbuka. Itu berarti bahwa Roh Kudus bekerja bagi Rasul Paulus yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita Injil. Dan memang sudah disiapkan oleh Allah sebagai pemberita Injil atau masuk ke dalam bangsa-bangsa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan masih ada lagi yang kurang bagi Paulus pada saat itu ketika Ananias menumpangkan tangannya, matanya terbuka. Masih ada satu hal yang belum diterima atau dilakukan oleh Rasul atau Ananias pada saat itu, yaitu dia akan membaptis Saulus pada saat itu. Dia akan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti setelah menerima baptisan, berarti dia sudah menjadi milik Tuhan. Dia adalah anak-anak Tuhan. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus telah menerima kehidupan baru. Telah menerima kehidupan baru dan sifat-sifat lamanya harus dia jauhkan, harus dia singkirkan sifat-sifat lamanya menjadi penganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Semuanya itu akan dijauhi dan akan ditinggalkan. Karena Saulus sudah ada menjadi milik Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan cerita dari Saulus ini, berarti dikatakan dalam pembacaan kita tadi, yaitu Saulus siap diproses oleh Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana pelayanan Rasul Paulus? Dia orang-orang Yahudi sangat heran. Mengapa dia berbalik untuk menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun Rasul Paulus, ia tetap berani bersaksi bahwa di tengah perjalanan ketika aku akan pergi ke Damsyik, maka ada suara Tuhan dari langit. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus sebagai asli orang Yahudi, dia tidak takut kepada orang-orang Yahudi. Dan yang dilayani itu kebanyakan orang-orang Yahudi.
Walaupun dikatakan bahwa Rasul Paulus akan melayani di luar orang-orang Yahudi, tapi tidak menutup kemungkinan dia tidak akan bertemu orang-orang Yahudi di tengah-tengah pelayanannya. Dan disinilah dikatakan bahwa firman Tuhan akan memang benar-benar terjadi ketika dikatakan bahwa Saulus akan mengalami penderitaan banyak ketika ia memberitakan firman Tuhan, ketika ia bersaksi tentang siapa Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Firman Tuhan tetap berlaku pada saat itu. Dan benar ketika Paulus melayani di tengah-tengah jemaat, banyak orang yang tidak menerima dia. Ada orang mengusir, ada orang yang membunuh, ada orang menyeret dari tengah-tengah jemaat dimanapun ia melayani, diseret keluar. Yaitu kalau kita membaca Kisah Para Rasul, ia pernah diseret dari Listra dan Derbe, sehingga Rasul Paulus mengatakan, duri dalam dagingku. Artinya duri dalam dagingnya, orang-orangnya orang Yahudi kembali menyakiti Rasul Paulus. Karena itu dia mengatakan duri dalam dagingku. Dan yang kedua, mungkin Rasul Paulus mengatakan duri dalam dagingku karena penyakit yang diderita oleh Rasul Paulus. Ada di dalam buku-buku pembimbing dikatakan dia mengidap penyakit katarak. Dan juga dia dikatakan bahwa dia mengidap penyakit ayan. Dan mungkin ini terjadi karena orang-orang Yahudi sangat menyiksa Rasul Paulus ketika ia masuk di tengah-tengah jemaat untuk melayani. Karena mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kalau kita merenungkan tentang Rasul Paulus yang tadinya dia menjadi penganiaya. Dia juga menjadi orang yang sangat jahat, bengis dan sadis membunuh orang-orang Kristen. Tetapi firman Tuhan mau dikatakan bahwa perjumpaan Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu bersama dengan Tuhan, semuanya diubah oleh Tuhan. Dari kebencian menjadi cinta kasih bagi Rasul Paulus. Nah, ini yang kita renungkan dalam pembacaan kita tadi, bahwa Rasul Paulus memang mengalami penderitaan. Tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus, ia berubah menjadi orang yang mengasihi, cinta kasihnya kepada orang-orang, suka membantu orang lain, suka juga mengasihi orang-orang yang miskin. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita merenungkan tentang Rasul Paulus pada malam hari ini, yaitu dia mengalami proses dari Tuhan ketika ia akan menjadi pemberita Injil atau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu sudah dikatakan tadi, ketika kita menjadi pelayan, tentunya kita sudah sadari bahwa tidak selamanya kita menghadapi jemaat-jemaat yang senang menerima kita. Tetapi itulah dikatakan bahwa Yesus katakan, kamu akan dibenci karena namaku. Karena Yesus pertama-tama bahwa Yesus sangat dibenci oleh karena ia mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Dan apa yang kita alami pada saat ini, kita juga dibenci oleh orang-orang lain, orang-orang yang masih benci kepada Yesus Kristus. Dan ia menolak apa yang sering kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan jikalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jikalau kita sedang memberitakan firman Tuhan dan ada orang-orang yang menolak kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ditolak,
Yang orang mengatakan, siapa itu Yesus? Apa yang kita lakukan? Jadi dalam hidup kita, bahwa kita sadar bahwa segala yang kita jalani dalam hidup ini ada dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Itu saja alat kita atau bahan kita, bahwa memang kita harus menjalani kehidupan ini. Tidak selamanya mulus, tetapi itu dengan sepengetahuan Tuhan. Dan juga mungkin kita dapat mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Tetapi dalam iman kita meyakini bahwa campur tangan Tuhan yang mau menyelamatkan setiap orang. Kita mengalami atau kita dapat melawan atau dapat kita menghadapi juga tantangan. Tetapi jangan kita katakan bahwa itu karena kemampuan saya, oleh karena saya pintar. Tetapi kita selalu yakin dan percaya bahwa itu oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Karena itu hanya tangan Tuhan, campur tangan Tuhan yang selalu menyelamatkan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, contohnya di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, yaitu masih sedang atau belum berakhir. Sebenarnya apa yang kita andalkan ketika kita mampu menghadapi pandemi Corona ini? Apakah kita mau katakan oleh karena usaha saya, kemampuan saya, usaha saya sehingga saya mampu? Memang kita berusaha untuk mematuhi mematuhi Satgas pandemik pada saat ini. Kita bisa karena kita mematuhi. Tetapi jikalau tanpa Tuhan bercampur tangan bagi kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka semuanya itu artinya kita menduakan Tuhan. Dan kita lebih menganggap diri kita lebih mampu daripada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kekuatan atau kuasa Tuhan yang hebat ini? Tentunya kuasa Tuhan yang paling hebat, yang mampu menyertai kita, memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu khususnya menghadapi pandemi Corona yang masih belum berakhir pada saat ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi proses yang dibuat Tuhan memang sangat menyakitkan. Proses bagi kita, ya kita diproses pada saat ini, yaitu diproses bagaimana, apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan diri kita sendiri. Sangat menyakitkan juga karena penyakit-penyakit yang kita alami itu sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi jikalau kita percaya bahwa proses itu menolong kita supaya kita menjadi rendah hati. Rendah hati bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga pergumulan-pergumulan penderitaan yang kita alami dapat kita lalui dengan baik. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, apakah kita siap menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan sementara kita diproses oleh Tuhan? Apakah kita tetap berpaling kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyertai kita? Karena itu banyak orang pada saat ini agak-agak tinggi hati. Saya tidak memakai masker lagi, bukan orang kita, tetapi orang-orang di luar sana. Oleh karena saya mampu, saya kuat menghadapi pandemi Corona ini. Saya tidak bisa kena. Walaupun saya tidak pakai masker, berarti di sana orang itu mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, walaupun kita memang pada saat ini tidak kena penyakit Corona, tetapi karena kita patuh kepada anjuran-anjuran Satgas pada saat ini,
Kita patuh kepada pemerintah-pemerintah ini oleh karena Satgas dipakai oleh Tuhan. Kita patuhi berarti kita percaya hanya Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Dan itu mau kita menunjuk pada diri kita bahwa kita rendah hati. Karena kita tidak sombong, berarti kita rendah hati. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjadi siap. Kita menjadi pribadi yang dapat memuliakan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap penderitaan-penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita siap diproses oleh Tuhan supaya kita tetap rendah hati dan kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan di dalamnya itu bukan diri kita yang dimuliakan, bukan orang lain, tetapi hanya Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya Tuhan kami datang sujud, merendahkan hati di hadapan-Mu, karena kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kami, khususnya pada saat ini kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian atau lagu-lagu yang kami dendangkan di hadapan hadirat-Mu. Terlebih khusus kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sungguh indah firman-Mu itu Tuhan, tetapi lebih indah lagi jikalau kami melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga,
Ampuni salah dosa kami Tuhan, jikalau kami seringkali lalai untuk mendekatkan diri kepadamu. Karena itu Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang mohon ampun ke hadapan hadirat-Mu. Demikian pun juga ya Bapa di dalam pemberitaan firman-Mu. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu melalui apa yang hamba sampaikan pada malam hari ini, ampuni salah dosa hamba Tuhan. Dan hamba yakin dan percaya Tuhan selalu dan selalu menyertai hamba dan juga akan memampukan hamba lebih baik lagi untuk memberitakan firman-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah ini ya Bapa. Saudara-saudara kami yang ikut live streaming pada malam hari ini. Mari Tuhan berkati mereka di sana. Suami istri dan anak-anak mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan menyertai mereka dan siapkan mereka untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu, dan melalui ibadah-ibadah ini mereka juga dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Mungkin yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang ada dalam pemulihan pada saat ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang sedang hidup dalam penderitaan, kelemahan tubuh, dan juga penderitaan lainnya. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, sebagaimana Tuhan tetap bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang senantiasa mengalami penderitaan-penderitaan melalui bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami dunia ini yang masih dilanda pandemik COVID-19. Semuanya ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya kami hanya memohon dan memohon kepadamu. Dan Tuhanlah yang akan menyertai kami. Tuhanlah yang menjauhkan kami dari penderitaan-penderitaan, sakit penyakit yang kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan penderitaan. Dan juga yang masih ada dalam situasi dan kondisi ketakutan mereka yang senantiasa menghadapi bencana alam yang ada. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan dan juga keyakinan bahwa suatu saat mereka akan Tuhan berkati dan kembali mereka dalam suasana yang aman. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan firman pada malam hari ini, dimanapun mereka menyuarakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, sebagaimana Tuhan tetap juga menyertai kami pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada malam hari ini, di mana saudara-saudara kami hadir mengambil bagian dalam ibadah sektor pada saat ini, yaitu saudara-saudara kami yang menjadi pemandu lagu pada malam hari ini, organis dan juga tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru yang hadir pada saat ini, majelis jemaat dari sektor 2 yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, yang supaya mereka tetap setia mengambil bagian pada waktu yang sudah ditentukan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga
Jemaat Bahtera Kasih Makassar, suami istri anak-anak mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka, memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan yang mungkin juga sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Bapa dalam surga, demikian pun juga saudara-saudara kami yang tidak bekerja pada saat ini, yang sedang mencari pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan membukakan lapangan pekerjaan kepada mereka, dan mereka boleh bekerja sesuai dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pegawai-pegawai kantor yang ada pada saat ini, satpam juga yang ada, dan juga koster. Mari Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka tetap setia mengambil bagian dalam tugas-tugas yang sudah ditentukan kepada mereka. Dan juga kepada pegawai kantor yang setia menyediakan alat-alat yang kami pakai dalam ibadah, khususnya tata ibadah, dan juga yang lain-lainnya. Mari Tuhan menyertai mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan khususnya yang ada di Bahtera Kasih. Itu Bapak Pendeta Wagei sebagai KMJ di Bahtera Kasih. Berkati bersama dengan anak dan istri, sehingga istri juga dapat menopang pekerjaan suami, dan anak-anak juga dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tuanya. Demikian pun juga pendeta-pendeta seasas yang setia melayani di gereja Bahtera Kasih pada saat ini. Mari Tuhan menyertai mereka, menyertai keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap setia juga mengangkat pelayanan yang sudah ditugaskan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa khusus bagi saudara kekasih kami, keluarga Bapak Jimmy Sibala, di mana Bapak mertua telah Tuhan panggil kembali ke pangkuan-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan kepada keluarga, anak-anak, khususnya kepada Bapak Jimmy sekeluarga, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi mereka kembali sadar bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Bapa dalam surga, juga saudara kami yang terbaring di rumah sakit, Bapak JJ, Bapak Parinusa yang sampai pada saat ini masih di rumah sakit. Berkati dia di sana Tuhan, obat-obat yang diminumnya, kiranya Tuhan berkati agar melalui obat itu saudara kekasih kami, Bapak JJ dapat memperoleh kesembuhan. Istri yang selalu setia menemani, merawat dia, berkati juga kekuatan, kesehatan, dan juga jauhkan dia dari segala penyakit yang ada di sana, khususnya penyakit atau virus corona yang masih ada sampai pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam penderitaan, duka cita. Mari Tuhan menyertai, kuatkan mereka semua. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan malam hari ini. Mari Tuhan menyertai kami ketika kami beristirahat. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga besok pagi kami dibangunkan kembali untuk melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Jikalau di dalam kehidupan kami senantiasa atau sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami, mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, tetapi sebelum kami mengucapkan satu persatu, Engkau tahu Tuhan apa yang kami gumuli,
apa yang akan menjadi permohonan bagi kami. Karena itu Bapa, sempurnakan doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dalam namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sebelum memberi persembahan, jemaat menyanyi dari PKJ 216 bait 1, "Berlimpah sukacita di hatiku."
jemaat mari berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu 21 April 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi Penatua Nawi Cornelis Octavianus Hatu, Penatua Lydia Filipus Pelenkahu, organis Ibu Sabrina Tarigan, pemandu lagu Ibu Mia Sarompait, Huta Barat, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah Pelkat GP via online. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 22 April 2021. Waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei. Pemandu lagu Saudara Christian Latuperisa, organis Saudara Asep Pagorai, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 21 April 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarompait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan dimanapun kita berada, sesuai dengan firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah telah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.